Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian kita, masih pasalnya tentang al-ikhlasun wa khidarun niyah fi jami' a'wali wal aqwali al-barizati wal khafiyah. Bab tentang menjelaskan ikhlas dan menghadirkan hati fi jami' ahwali wal aqwal, dalam semua perbuatan kita dan ucapan kita, al-barizati yang baik yang nampak, wal khafiyati maupun yang tersembunyi. Ini judulnya. Kita sudah bahas ayat-ayatnya kemarin, ya, ada 3 ayat di dalam surat Al-Bayyinah ayat 5, surat Al-Hajj ayat 37 dan surat Al-Imran ayat 29. Kita bahas tentang pentingnya ikhlas dalam segala hal dan menghadirkan hati dari semua perbuatan dan ucapan-ucapan kita, hadirnya dari hati. Ya, wa ihdarin niyah fi jami' a'mali wal aqwal. Ya, hadirkan hati kita ketika kita niat. Kalau hanya di lisan saja tapi hati enggak, jadi nanti enggak belen, enggak sama, ya, antara yang kita niati dengan yang kita laksanakan gitu. Kita niatin karena Allah sedekah tapi hatinya lain, itu enggak boleh. Ya, jadi enggak boleh. Hadirkan hati itu di dalam aqwal wal ahwal, ucapan kita dan perbuatannya sama. Jadi orang-orang muslim itu apa yang dia ungkapkan, yaitu di dalamnya gitu juga. Gitu. Jangan kita ucapkan tapi dalamnya enggak. Nah, ini berarti ciri-ciri orang munafik. Ciri orang munafik itu salah satunya apabila dia berkata dia berdosa. Wa iza kadzaba wa iza adasa kadzaba. Apabila dia berkata dia berdusta. Ayatnya sudah jelaskan. Nah, sekarang hadisnya. Mau lihat nih, ya. Beruntunglah bapak-bapak yang hadir pagi ini. Ini ada hadis saya mau jelaskan tentang ikhlasun niyah dan amal kita, terutama di dalam salat. Hadis ini di dalam Riyadhus Shalihin. Ini hadis, beberapa hadis menjelaskan tentang pentingnya niat, tentang pentingnya hadirnya hati di dalam semua amal perbuatan kita. Ada hadis yang menjelaskan, yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda begini: Salatul rajuli fi jama'atin yazidu ala salatihi fi baitihi wa salatihi fi suqihi bi'dan wa isrina darajatan. Salatnya seorang laki-laki fi jama'atin, di dalam berjamaah, tazidu ala salatihi fi baitihi wa salatihi fi suqihi, itu mengungguli itu lebih bagus, ala salati fi baitihi, atas salatnya di rumahnya, wa salati fi suqihi, dan salatnya di pasar. Biasanya kalau orang dagang itu salatnya kan di pasar, di mana-mana gitu kan, ya. Bi'dun wa isrina darajatan, itu sama dengan hadis yang lain, dengan redaksi yang lain, itu 27 derajat. Nah, sekarang yang mau dibahas dalam hadis ini, 20 derajat itu hitungannya gimana? Gitu kan, kita taunya hanya 27 derajat. Hitungannya gimana? Gitu. Wazalika, yang demikian itu, jadi hadis yang menjelaskan bahwa sholat berjamaah di masjid itu bagi laki-laki itu ada 20 derajat, ya. Kemudian wazalika anna ahadahum idza tawadda'a fa ahsana al-wudu thumma atal masjida la yanhazuhu illa shalah. Pertama, yang demikian itu dia mendapatkan 27 derajat itu, anna ahadahum, sesungguhnya salah seorang di antaramu idza tawadda'a, apabila dia berwudu di rumahnya, fa ahsanal wudu, dia bagusin tuh wudunya, ya, jangan wudu asal-asalan saja, ya. Kalau kita wudu kadang-kadang enggak asal-asal aja, ya, asal udah mulai yang sunah-sunah, tapi kita sesuai dengan sunnah Rasul tuh wudunya 3 kali dari kanan kiri semuanya dibasuh, ya, dari mulai yang wajib, yang sunnah. Kalau kita berdoa kita pakai pelan-pelan wudunya. Jadi benar-benar wudu itu mencontoh Rasulullah wudunya gitu, enggak asal-asalan gitu. Apalagi kalau ada keran di situ tuh. Kalau keran-keran kita
biasanya wudhu kan nggak dipegang kaki kita, hanya diginiin aja ya, di airnya diocorin aja itu. Itu seharusnya kurang bagus, di selanya dirapihin gitu ya, di ini kan airnya gitu ya. Itu wudhu yang mengikuti sunnah Rasul. Nah, apabila seseorang berwudhu, dia bagusin wudhunya, summa atal masjidah, kemudian dia datang masjid dari rumahnya masing-masing tuh, dia mendatangi masjid, la yanhazu illa shalah, tidak ada yang menggerakkannya, dia datang itu ke sini kecuali sholat. Jadi perhitungannya itu dari mulai rumah itu udah dihitung, dari wudu kita, bagusin wudunya, jalannya ke sini. Nah itu, dia ke sini nggak ada tujuan lain kecuali untuk sholat. Nah, kemudian wahutta anhu, kelencat ya. La yuridu illa sholat, kecuali dia tidak mengharapkan dia bagusin wudu, dia jalan tujuannya untuk sholat. Lam yakhtu khutwatan illa rufi'a lahu biha darajatan. Lam yakhtu, tidak melangkah khutwatan, satu langkah seseorang ke masjid, illa rufi'a lahu biha darajatan, kecuali Allah angkat bagi orang itu dari satu langkah satu derajat. Tuh, lihat, luar biasa itu. Ya, kita yang hadir sholat berjamaah nih, ya, di rumah sholat, di sini sholat. Tapi katanya, ketika kita bagusin wudu di rumah, kemudian kita melangkah ke masjid, lam yakhtu khutwatan illa rufi'a lahu biha darajatan. Satu langkah Allah angkat kita derajatnya. Insyaallah. Gitu. Sekarang gimana bagi ibu-ibu? Ibu-ibu memang enggak wajib, tapi dapat enggak pahalanya? Ya dapat. Pahalanya sama juga, gitu. Silakan berjamaah, sama juga. Nah, gitu. Nah, jadi artinya sholat berjamaah itu lebih hebat dari sholat kita di rumah, karena langkah-langkah kita satu langkah dihitung, satu derajat naik. Bapak hitunglah nanti ke rumah tuh, sambil hitung. Udah pernah hitung loh, berapa langkah tuh dari rumah kita masing-masing gitu. Saya kadang-kadang saya bilang iri. Saya beberapa langkah udah sampai. Bapak yang jauh-jauh itu. Ya, makanya disunahin itu pulangnya muter, Pak Eman. Tapi jangan kalau sampai ke pos muternya, kejauhan. Kalau perginya jalan sini, pulangnya jalan dekat samping rumah saya gitu, muter. Supaya langkah itu lam yakhtu khutwatan illa rufi'a lahu biha darajatan. Satu derajat, Pak, satu langkah. Di sisi Allah ya, di sisi Allah, bukan sisi manusia. Satu derajat. Lah kalau semakin banyak, semakin langkahnya banyak, rumahnya jauh, masya Allah, pahalanya luar biasa itu. Kemudian lagi, wa hutta anhu biha khati'atun hatta yadkhulal masjidah, dan akan dihapus anhu bagi orang yang melangkah ke masjid, biha, dengan dia melangkah ke masjid itu, khati'atun, satu kesalahan, keburukan, hatta yadkhulal masjid, sehingga dia sampai masuk masjid. Begitu satu langkah diangkat Allah derajatnya, kemudian dihapus kesalahan, satu kesalahannya. Masya Allah, luar biasa. Hah? Pakai motor? Ya, tapi jangan didorong motornya, sama aja. Ki motor bener dia. Sama ya, sama hitungannya ya, langkah kita berapa. Makanya sekarang supaya kita jelas, nanti pulang dari sini hitung langkah kita. 2, 3, wong koming berapa langkah tuh? Ayo, yang jauh-jauh alhamdulillah itu. Iya, Pak. Cuma masalahnya kita kadang-kadang itu terkena penyakit materialistis. Kita mau pahala yang Allah berikan yang satu derajat itu sekarang gitu, nampak. Gitu. Kan gitu ya. Coba sekarang nih, kalau umpamanya bapak-bapak diumumin nih, bapak-bapak, ibu-ibu ya, yang sholat di masjid di pagi ini dikasih 10.000 lah. Enggak usah. Ya 10.000. Jangankan 100.000, 10.000 aja udah penuh di masjid. Ya. Cuma masalahnya kan kalau 10.000 kan jelas tuh sekarang adanya. Lah kalau pahala Ustaz nanti katanya. Itu kan bagaimana nanti. Nah, itulah bedanya antara orang beriman dengan tidak. Kalau orang beriman ya bukan sekarang inginnya, karena ini tempat berladang, ini tempat bercocok tanam, nanti akhirat saja.
Kalau bapak ibu nggak percaya, duluan lah mati dah. Iya, kalau duluan jelas karena pahala kita udah langsung itu. Iya, pahala kita dibalas, Pak. Gitu. Maka alhamdulillah kita dikasih hidayah ke masjid. Langkah kita 1 derajat diangkat. Ya kalau nanti kita hitung ada kira-kira ada Wajib Wan Mandamin ada enggak 100 langkah? Lebih ya? Wah. Bayangin kalau 5 waktu 100 200 pulang pergi. Kali 5 udah 1000 ya? 1000 satu hari 1000 langkah derajat itu. Gitu. Makanya motivasi kita tinggi harusnya ya. Terus melaksanakan salat gitu. Ya, ini kan kembali lagi ke niat ya. Ini tapi niatnya ikhlas. Jangan kita nanti kita hitung begini. 1 2 3 4 5 100. Bulak pergi 200. Wah, pahala sudah banyak. Udah istirahat dulu lah, udah kebanyakan pahala. Ya enggak gitu. Ya jangan. Kan orang bahagia itu katanya apabila dia melakukan satu kebaikan, nggak boleh hitung-hitung kebaikan itu. Kenapa? Karena kebaikan itu meskipun nggak dihitung kita, itu udah dicatat oleh Allah. Gitu. Kalau keburukan-keburukan kita, kejelekan itu perlu diingat-ingat. Kenapa demikian? Karena akan motivasi kita mau memperbaiki diri kita, muhasabah gitu. Ingat, sekecil apapun kesalahan kita istighfar, mohon ampun kepada Allah gitu. Terus ya. Kemudian lihat udah dari langkahnya. 1 langkah diangkat derajatnya, diturunkan, dihapus keburukannya. Fa iza dakhalal masjida kana fi sholati ma kanati sholatu hiya tahbisuhu wal malaikatu yusalluna ala ahadikum ma dama fi majlisil ladzi shalla bihi. Nah, lihat tuh. Yang luar biasa ini. Fa iza dakhalal masjid, apabila sudah masuk masjid. Tadi kan hitungannya baru langkah tuh. Sekarang apabila masuk masjid, kana fi sholati makanati sholatu hiya tahbisuhu, kemudian dia melaksanakan sholat dan dia nanti ya karena sholat kemudian zikir. Nah, sekarang ada talim ini tahbisuhu, karena sholatnya dia kemudian berdiam diri, enggak pulang tuh. Makanya saya katakan yang nggak pulang itu bahagia nih. Ini hadisnya jelas. Nggak pulang, dia duduk di masjid, ya, apa berzikir, apa saja yang dilaksanakannya. Apa katanya? Wal malaikatu yusalluna ala ahadikum madama fi majlisil ladzi shalla fihi. Malaikat yusalluna, memberikan rahmat ala ahadikum, kepada salah satu di antaramu, madama fi majlihi, selama kita ada di tempat allazi shalla fihi, yang kita salat. Ini malaikat lagi ngedoain kita. Semakin lama kita di masjid, kita tetap di masjid enggak keluar, malaikat ngedoa kita, berikan rahmat sama kita. Satu persatu, Pak, bukan semuanya. Insyaallah. Lihat, itu ya keuntungannya kita di masjid. Kemudian apa yang diucapkan oleh malaikat? Allahumma arhamhu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma tub alaihi ma lam yu'zi fihi. Lihat, apa yang diucapkan oleh malaikat ketika kita ada di dalam masjid ini. Ya. Allahumma arhamhu, ya Allah, berikan rahmathu. Hu itu satu. Ha, hu, huma, hum. Kita kan banyak di masjid, tapi yang disebut oleh malaikat satu persatu. Pak Haji, saya disebut semuanya, ibu-ibu disebut satu-satu. Allahumma arhamhu, ya Allah, berikan rahmat kepada ke dia, bapak ini satu persatu, bukan sekaligus. Kalau kita kan ngodain orang kan kalau banyak sekaligus ya, hum pakai domir hum. Tapi ini Allahumma arhamhu, ya Allah, rahmatilah orang ini. Allahumma ighfir lahu, ya Allah, ampuni dosanya. Kemudian Allahumma tub alaihi, ya Allah, berikanlah kesempatan taubat kepada orang ini. Malam yu'zihi, selama dia tidak mengganggu fihi, orang di dalam masjid. Tuh. Makanya di masjid ini luar biasanya. Malam yuhdis bihi, dan selama juga dia tidak berhadas. Kalau berhadas dia wudu lagi gitu. Jadi ya Allah malaikat itu tiga kasih doa sama kita yang duduk lagi di dalam masjid ini
Pertama, Allahummarhamhu. Ya Allah, berikan rahmat kepada ibu ini, kepada bapak ini. Allahumma gfir lahu, dan berikanlah ampunan padanya. Allahumma tub alaihi, ya Allah, berikanlah kesempatan bertobat lagi. Didoain malaikat. Nah, cuma katanya malam yu'dihi fihi, selama dia tidak mengganggu di dalam masjid, ganggu orang. Makanya saya kemarin kesal benar kalau di masjid itu kayak pasar itu, ramai betul. Kita mau sholat tarawih jadi teriuh. Anak-anak nggak bisa dapat pelajaran, kan disuruh gurunya itu bawa buku itu supaya dia belajar ke masjid ya. Tapi kalau ramai-ramai kita sholat dia lari-larian apa, kita terganggu. Nah itu jadi semuanya nggak dapat akhirnya. Kita terganggu, kehusuannya anak-anak nggak dapat tarbiyah pelajar. Nah, alhamdulillah sekarang-kadang udah tertib tuh. Kita ada aturan gitu. Kalau yang ramai-ramai nggak ada tanda tangan, nah, ramai. Alhamdulillah itu sekarang udah tenang. Jadi artinya Allah akan memberikan rahmat, malaikat itu memberikan doa, 3 doa pada kita malam yu'dihi, selama kita tidak mengganggu orang lain. Makanya hati-hati itu sholat di masjid ini ya. Kalau kita kurang khusyuk, jangan mengganggu kekhusyuan orang. Ya, supaya kita apa? Supaya kita benar-benar khusyuk semuanya. Gitu. Bapak kalau pernah sholat di masjid-masjid yang besar. Saya beberapa kali sholat Baitur Rahman Aceh itu. Ya, itu jamaahnya nggak segini, Pak. Ratusan orang, tapi sepi, tenang. Waduh, luar biasa. Nggak terganggu kita, jadi khusyuk. Nah, makanya kita mudah-mudahan tuh semakin hari makin khusyuk. Sekarang nih karpetnya udah bagus kita. Ibu-ibu bisa transparan ngelihat. Meskipun hijab ya, jadi kelihatan. Nanti kalau speakernya mati, nanti gerakan imam bisa kelihatan. Kenapa? Kalau tutup dia speakernya ada, kelihatan kedengeran ya. Tapi kalau udah takut mati itu, umpamanya nggak pakai speaker kan kedengeran tuh. Wah, acak-acakan itu sholatnya. Jadi kita bisa lihat. Nah, nanti mudah-mudahan ya kita perbaiki sound system kita ini. Itu sono mati itu, nggak bisa. Nanti sound system kita bagusin, rapin, karena ya ini kan orang-orang yang merapikan masjid, memamurkan masjid. Memamurkan masjid itu maknanya ada 2. Memamurkan masjid itu dari segi jamaah, termasuk memakmurkan masjid itu juga memperhatikan kebutuhan-kebutuhan masjid, itu memakmurkan juga dari sisi fisik. Ya, mudah-mudahan kita pakai sound system yang bagus, nggak perlu keras-keras kita berbicara, ya tapi enak, kedengarannya adem. Apalagi kalau ke depan itu pengkomeng nih dengan teman-teman DKM itu nanti mau AC, Pak. Ibu bapak nggak panas-panas lagi di sini. Kipas anginnya mau diatasin itu nanti ke depan. Jadi adem semua, enak gitu. Saya ini keringetan tuh. Hampir basah itu. Kenapa demikian ya, Bang? Karena orang banyak kita panas ya. Makanya tadi saya nyalain AC dikit. Oh, kenapa demikian ya? Karena memang panas, nanti kita supaya nyaman gitu ya. Kalau udah nyaman kan enak, indah, adem gitu. Bapak kalau pernah nggak jalan di toko buku Gunung Agung, di bawahnya ada masjid. Waduh, enak, nyaman, tenang, adem gitu ya. Nah, gitu. Jadi ngademnya orang beriman mah bukan ke CCM. Biasanya kan orang kalau ngadem ke CCM ya belanja enggak, tapi mungkin ngadem ya karena AC-nya kuat. Nah, kan di masjid ya kan. Itu berlama-lama bisa. Insya Allah ya kita berdoa sama Allah, mudah-mudahan ya sama-sama kita makmurkan masjid kita supaya lebih bagus lagi, lebih nyaman, dan kita lebih enak lagi, lebih nyaman lagi betah di masjid gitu. Terus selanjutnya ini hadis muttafaq alaih, diriwayatkan oleh 4 imam mazhab. Jadi luar biasa, Bu. Semakin Bapak Ibu ke masjid, terus seling setiap langkahnya, selama-lamanya, berapa lama di sini, selama di dalam masjid, malaikat mendoakan kita. Allahumma arhamha, Allahumma arhamhu, Allahumma gfirlahu, Allahumma tub alaih. Waduh, luar biasa. Kalau malaikat sudah ngedoain kita, berarti malaikat sudah senang. Kalau malaikat senang sama kita, cinta kita, Allah juga cinta sama kita. Kalau Allah sudah cinta sama kita, itu harapan kita, mencari cinta dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut dengan ikhlasun niyah. Niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hadis sebenarnya banyak sekali tentang ikhlas sunnah, tapi saya tidak baca semua. Kalau dibaca sebulan ini nggak selesai.
Saya poin-poinnya aja kita ambil ya. Judul 1 udah selesai. Nah, sekarang saya masuk kepada bab selanjutnya sebelum ada tanya jawab. Yang kedua, jadi luar biasanya hebatnya ini kitab ini dirancang untuk mempola, memanage hati kita. Pertama, bab pertama judulnya adalah diberi tema al-ikhlas. Kemudian wal ikhlas fi jamil ahwali wa aqwal. Ikhlas dalam segala ucapan perbuatan. Diilasin dulu awalnya tuh. Yang kedua, babut taubah. Bab menjelaskan tentang taubat. Tentang taubat itu dari semua kesalahan kita yang lalu, baik besar maupun kecil, jangan diulangin lagi. Nah, masuk kita tuh, memperbaiki hati. Saya mau tanya, ikhlasun niyah itu pekerjaan fisik apa hati? Hati, ya kan? Kan di dalam kan? Nah, kalau saya ucapkan begini, usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin saqbil qiblati adaan aw mahmun lillahi ta'ala, itu niat bukan? Bukan. Itu talafuz. Yang namanya niat itu ada di hati. Makanya kalau kita tuh habis taraweh, kan kita tuh agak cepat dikit tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhana hazi sanati lillahi ta'ala. Itu awas, jangan sampai di kata-katanya, itu di hatinya harus sudah ada itu. Aku niat puasa Ramadan pada ini tahun wajib karena Allah Ta'ala. Baru kita salam-salaman tuh. Ya, jangan hanya nawaitu shauma ghadin talafuz, itu belum niat itu. Baru talafuz gitu. Kalau orang Arab nggak ada yang begitu. Orang Arab nggak usolli fardhu zuhri, nggak ada, langsung aja orang dia bahasa Arabnya di dalam hati, udah emang bahasa dia langsung di dalamnya. Allahu Akbar. Tapi di dalam hati dia udah nyebut usolli fardhu. Lah kalau kita kan orang Indonesia, ya untuk memudahkan arti itu kita talafuzin gitu. Makanya saya bilang ini anekdot ya. Kalau orang sholat baca usolli sah nggak? Sah. Nih saya kata ini, saya ucap ini. Kalau orang sholat baca usolli sah nggak? Ya enggak sah. Sholat itu kan setelah niat baca usolli. Kan gitu ya. Iya. Jadi artinya talafuz itu adalah sebelum kita masuk sholat. Nah, itu. Makanya saya bilang dokter ya. Oke ya. Baik. Yang kedua, babut taubati, kita diarahkan oleh pengarang kitab ini Syekh Nawawi adalah setelah kita niat di hati kita, maka tentu masuk kepada kedua adalah babut taubah. Kenapa demikian? Kenapa? Karena kalau kita sudah benar-benar mau niat pada sesuatu, ya, mau niat sesuatu, mau melakukan ibadah apapun bentuknya, memperbaiki diri kita khususnya hati kita, maka yang paling pertama dilakukan adalah pembersihan dulu. Niatnya udah ikhlas nih. Jangan sampai ya amal ibadah yang kita lakukan selama ini sebelum kita sudah niat ikhlas itu, ya ini nanti bercampur dengan sesuatu yang barangkali dulu ada kesalahan, kehilapan. Maka memanage hati yang kedua adalah babnya diberi judul babut taubati. Bab tentang taubat. Bersihin tuh. Sebab kita mau melangkah dari nol lagi nih. Ya, yang dulu-dulu kita bersihin. Nah, dari apa? Dari dosa. Dosa itu ada dua, ada yang berkait dengan manusia, ada yang berkait dengan Allah. Maka di sini katakan babut taubati, qalal ulama'u, para ulama berpendapat begini, berkata, yang dimaksud taubat itu at-taubatu wajibatun fi kulli dzambin. Fa in kanatil ma'siyatu bainal 'abdi wa bainallahi ta'ala la tata'allaqu bihaqqin adamin falaha salasatu syurutin. Taubat itu wajibatun fi kulli dzambin. Taubat itu wajib kita lakukan dari semua
dosa. Nah kalau dosa kecil, taubat tapi kecil, itu kita bisa lakukan dengan istighfar. Gitu. Kalau dosa besar, itu namanya taubatan nasuha. Jadi semua dosa, baik besar kecil, itu harus ada taubatnya. Tinggal pelaksanaan taubat itu disesuaikan besar kecil. Makanya kenapa kita di dalam sebelum ngaji itu baca apa tadi? Sayyidul istighfar. Itu rajanya istighfar. Kalau orang haji itu nanti yang paling dianjurkan ketika dia wukuf di Arafah baca itu Sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani dan seterusnya. Gitu. Itu perlu sering ya. Hebat. Bagus ya. Nah, begini. Jadi taubat itu wajib dari semua dosa, tergantung. Ustaz, saya mah enggak pernah berbuat salah, saya mah yang besar-besar. Yang kecil-kecil banyak enggak? Ya banyak. Namanya ada orang ya, baju aja dipakai 1 hari 2 hari, kotor enggak? Ya kotor, kita nggak kerasa kan baju kita kotor. Sama dosa juga begitu. Bisa jadi kita yang kecil-kecil itu, yang kita nggak sengaja, maka kita semua dianjurkan. Kalau kita yang kecil-kecil ya istighfar. Saya mau tanya, berapa kali kita istighfar setiap hari? Banyak banget, Bu. Ya, bagus. Atau jangan cuma 3 habis sholat, 1 kali 5 cuma 15, jangan gitu, dosanya banyak cuma 1 atau 3, jangan. Nah, gimana cara kita supaya istighfar bagus? Contoh Rasul, kan Rasulullah itu adalah tauladan kita. Kata Rasul, wa inni la astaghfirullah hal azim fi kulli yaumin wa lailatin sab'ina ila mi'ata marrah. Tuh. Kata Rasul begitu, sesungguhnya aku dalam setiap hari, siang dan malam itu seharilah 24 jam, itu baca istighfar itu sab'ina 70 ila mi'ati marrah sampai 100 maksimal. 1000 mah kebanyakan. Ya, kalau boleh enggak? Ya boleh aja. Tapi kalau kita mau 70 sampai 100 itu udah cukup seperti yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau hanya 3 kali 5, 15 ya kurang. Kenapa demikian? Dosa kita banyak, ya. Ya minimal astagfirullahaladzim. Kalau enggak sempat sambil duduk, sambil jalan lah pulang baca istighfar. Gitu. Kan langkah tuh ada 2 langkah sambil istighfar. Jadi artinya langkahnya dihitung sebagai 1 derajat kenaikan, kemudian turunkan dihapus kesalahan. Nah, lisan kita itu istighfar. Saya dulu waktu mondok di Banten, di Cibeber, Cilegon, itu guru Quran saya itu Kiai Haji Manus As-Sobri, Kiai Manus As-Sibli, maaf. Anaknya itu juara MTQ nasional waktu di Pontianak, Kiai Sobri. Ya, dia hafiz Quran. Karena memang dia enggak lihat buta itu, dari rumahnya saya setiap dia sholat itu datang antar ke masjid. Gitu. Saya nuntun aja kerja saya. Wah, Ade tahu dah. Ya. Nuntun aja kerja saya, nuntun setiap dia mau salat berjamaah. Itu yang saya dengerin, kita masih kecil dulu. Yang saya dengerin dia enggak berhenti tuh misalnya baca Al-Qur'an. Perginya saya suatu waktu saya dengerin baca Al-Waqiah, zawaqatul waqiah laysa liwaqatil kadzib, terus sampai masih. Pulangnya dia baca Tabarok. Luar biasa, kita belum hafal, belum tahu. Luar biasa. Jadi terus begitu. Itu bisa kita contoh. Lah kalau kita enggak hafal yang lain, baca aja istighfar. Astagfirullahaladzim. Tapi matanya jangan sambil celalatan. Astagfirullahaladzim. Jangan. Nanti enggak sampai ke rumah. Enggak sampai ke rumah, kesasar nanti. Ya, sambil duduk. Apalagi puasa. Hati-hati itu. Ya, mata kita hati-hati itu. Tanpa sengaja nanti kalau kita banyak main-main, ya, kita puasa tapi matanya enggak puasa, jadi 0, nilainya kosong itu. Kenapa? Karena enggak puasa mata kita. Kan yang suruh puasa itu di samping nahan makan minum, kita menahan indera kita, lisan kita, kemudian mata kita, telinga kita ditahan. Ya wayahnya lah kita tahan itu. Kalau ada istilah atau budaya ngabuburit,
itu bukan dari ajaran agama. Nggak ada. Ya, maghrib nggak perlu ditunggu. Ya, nanti juga datang sendiri. Mendingan kita banyakin baca Al-Quran, banyakin zikir. Nah, kemudian di masjid kita alhamdulillah ada iftar jama'i. Tapi semakin hari semakin kurang. Banyakan kuenya, Ustaz. Banyakan kuenya. Nanti saya anjurkan, silakan tuh sama-sama kita. Ada tausiah sedikit, lalu 10 menit sama-sama ya. Ada baca Yasin, itu kan pahala juga. Ya, daripada raun-raun. Raun-raun. Sini bilang apa namanya? Abu Murid ya. Kalau raun-raun itu orang Sumatera. Nah, orang Sumatera bilangnya raun-raun, jalan-jalan. Saya kembali ke sini. Ya. Jadi taubat itu wajib. Tinggal kita apa kesalahan kita itu. Yang termasuk dosa besar apa sih? Yang dosa besar perlu taubatan nasuha itu. Ya banyak. Musyrik selama masih hidup, kemudian dia membunuh, berzina, seterusnya. Itu dosa besar. Ya, jadi itu harus taubatan nasuha. Nah, kata di sini panduannya fa in kanatil ma'siyatu baina 'abdi wa bainallahi ta'ala la tata'allaqu bihaqqi adamiyyin falaha salasatu syurutin. Apabila dosa yang kesalahan selama ini itu berkait dengan Allah, ada ninggalin salat, ada ninggalin puasa, ada ninggalin kewajiban-kewajiban lain, maka kalau kita mau taubat itu tidak pernah sah. Sobat itu la tata'allaqu bihaqqi adamin falaha salah satu syurutin, maka harus memenuhi 3 syarat adanya. Dua ayyuqli'a anil ma'siyati, yang kedua yang namanya taubat itu satu ayyuqli'a anil ma'siyah, meninggalkan, enggak lagi-lagi. Kalau dulu ya sudah, sekarang kita berhenti. Makanya ketika sudah ikhlas, kita perbaiki niat. Nah, kita mau melangkah untuk lebih baik lagi. Yang pertama adalah kita melakukan taubat. Salah satu kalau hak-hak Allah yang dilanggar, salah satunya adalah yang dari 3 syarat ayyuqli'a anil ma'siyah. Udah, nggak ngulangin lagi yang dulu-dulu salah gitu. Jangan taubat sambal. Hari ini, waduh pedes banget. Sekarang cabai mahal ya Bu ya. Tapi pedas banget ya cabai ya. Ya, aduh pedas banget. Nah, besok nyari lagi gitu. Jangan begitu. Kemudian wasani ayandama ala fi'liha. Yang kedua syaratnya dia ayandama menyesal ala fi'liha untuk mengerjakannya. Nyesal dia mengerjakan sesuatu yang dilanggar oleh Allah. Nah, jadi yang pertama itu dia meninggalkannya, enggak melakukan lagi, kemudian menyesal. Wasalis ayyazima alla ya'uda ilaiha abadan. Dia yang ketiga bertekad enggak mau melakukan lagi. Kalau bahasa Indonesianya yang namanya taubat itu satu unsurnya dia menyesali perbuatannya, tidak mengulangi lagi. Yang ketiga memperbaiki diri, dia berazam sama Allah enggak mau melakukan lagi. Habis taubatnya, enggak ada, dosanya udah dihapus. Kalau memang itu syaratnya ada 3 dipenuhi, itu selama kaitannya dengan hak-hak Allah yang dilanggar. Ya, jelas ya Bu ya. Fa in fuqida ahadu salasati lam tasihhat taubatuhu. Apabila 3 hal ini enggak ada, contohnya dia menyesal, contohnya dia mau perbaiki, tapi ngulang lagi, ya enggak sah. Fa in fuqida apabila dia tidak terpenuhi ahadu salasati, salah satu daripada 3 ini, lam tasih taubatuhu, maka enggak sah taubatnya. Singkatnya, kalau kita mau bertobat dari hak-hak Allah yang dilanggar selama ini, cukup penuhi 3 hal lagi. Saya ulang lagi. 1, menyesali. 2, tidak mengulangi. 3, memperbaiki diri. Taubat enggak ngulang, nyesel dia, tapi enggak memperbaiki, enggak mau sholat, enggak mau puasa, gitu. Ya salah, enggak boleh. Kan yang namanya taubat itu berhenti dari keburukan menuju kebaikan. Ya kalau dia enggak menuju kebaikan, ya haba, ya itu enggak sah. Kemudian, nah sekarang bagaimana kalau kaitannya dengan manusia? Kita sudah tahu tuh, ini hadisnya panjang nih. Ya, kalau dengan manusia katanya salatnya tambah lagi. Mohon maaf kepada yang bersangkutan. Apa yang dimaafin tergantung yang dia dosa lakukan. Nih saya baca ya hadisnya. Ya. Wa ayyabra'a min haqqi sawihi fa in kanat malan aw nahwu raddahu ilaihi. Apabila
hak-hak Adam, hak manusia yang selama ini dilanggar itu adalah contohnya dia mengambil hartanya orang, nyolong dan seterusnya. Fa ayyabro'a min haqqi sahibihi, maka dia harus membebaskan diri dari hak-hak sahabatnya atau orang lain. Fa in kanat malan aw nahwahu ruddahu ilahi. Kalau yang diambil selama ini adalah harta, dicuri, dia harus kembaliin. Itu syarat taubat itu. Kalau hak Adam yang diambil. Wa in kana hadda qazfin, apabila yang dia langgar itu hak-hak zina wa nahwahu, maka seumpamanya lagi contohnya itu famakkannahu, maka dia memberikan kesempatan atau talaba afahu, atau minta maaf kepada yang bersangkutan. Datangin rumahnya minta maaf. Saya udah ngatain, saya udah punya prasangka buruk. Bu, Mbak, yang namanya dosa jangan dikira udah dilaksanakan itu baru dosa. Ya. Kalau kita di hati kita aja udah punya jiwa hati yang hasud, sirik, hasud dan seterusnya, ya, maka itu juga sudah dosa. Maka hati-hati tuh. Yang perlu kita perbaiki bukan ahwal aja, afal aja, tapi juga batin kita, hati kita tuh. Kita minta maaf tuh sama orang yang bersangkutan tuh. Caranya begitu. Tahu nggak, Bu? Ada kisah begini. Di zaman Nabi Musa, iblis itu menyerupai manusia. Dia menyerupai manusia, akhirnya dia mau berdagang sama manusia. Tapi Nabi Musa tahu bahwa itu iblis, dikasih tahu oleh Allah. Maka Nabi Musa kemudian datangi orang itu, yang iblis menyerupai orang itu. Wahai iblis, apa yang kau dagangkan? Aku tahu engkau iblis, apa yang kau mau dagangkan kepada manusia? Jawab iblis, wah itu Nabi Musa tahu ya. Ya dia nggak bisa bohong juga, dia jujur dia. Ya. Apa itu yang kau dagangkan? Maka jawab iblis, ini Nabi Musa, wahai Nabi Musa, yang aku dagangkan kepada manusia satu sifat kesombongan. Jadi dia punya wadah, ada 3 wadah sifat kesombongan. Nanti yang akan membeli daganganku, kata iblis, itu para pejabat dan orang-orang kaya. Kemudian ditanya lagi, itu apa dagangan yang kau mau jual itu? Satu tempat itu. Itu adalah sombong. Kesombongan. Nanti yang banyak beli, ya, itu adalah biasanya pedagang. Dusta. Bukan kesombongan ya, banyak bohong, dusta. Itu satu lagi apa yang dagang yang akan mau dagangkan? Itu satu lagi, tempat daganganku adalah hasud. Itu yang banyak membeli nanti orang yang ngerti agama. Nabi Musa dikasih pelajaran dari iblis. Jadi hati-hati. Semua kita ada iblisnya, ada setannya yang ganggu kita. Setan nggak suka sama orang yang baik. Kalau kita pejabat, kalau kita orang-orang berada, maka keangkuhan itu dagangan iblis. Makanya betapa banyak orang yang angkuh tuh, karena jabatannya, karena kekayaan. Kemudian betapa banyak orang berdagang itu dusta, karena memang dia telah membeli dagangan Allah, bohong, dusta. Ya. Makanya kita hati-hati kalau beli di Shopee, ibu bapak tuh. Kadang-kadang yang diiklanin nggak sesuai. Yang diiklanin bagus banget, pas datang ke rumah, wah ini mah, wah itu nggak boleh itu, yang begitu tuh. Nah, gitu. Nah ini yang terakhir kita itu, dagangan iblis katanya. Dagangan iblis itu yang 3 adalah hasud, tidak suka orang senang, dan sebaliknya hasud gitu ya. Itu dagangannya biasanya yang beli orang-orang yang ngerti agama. Gak suka hasud, gak suka hatinya dengan orang, umpamanya orang hebat dan bagaimana dan dia gak suka. Nah itu penyakit orang yang ngerti agama. Maka hati-hati kita, hati-hati sekali. Ya kita jaga benar itu, jangan sampai kita membeli dagangan-dagangan iblis. Ada 3 hal kata Nabi Musa. Itu pelajaran bagi kita. Ya maka jangan beli dagangan iblis, belilah dagangan Allah. Allah berdagang, Pak. Tahu nggak? Ibu bapak tahu nggak Allah berdagang? Ayatnya sering saya baca.
Cuma barangkali karena kita jarang tahu artinya, jadi ya baca ayatnya, ya udah ayat aja. Itu di dalam surat As-Saff yang sering saya baca itu ada di akhir kalimat, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang beriman, hal adullukum ala tijarah. Mau enggak engkau aku kasih tahu, ya? Apa? Mau enggak engkau aku kasih tahu daganganku? Hal adullukum ala tijarah. Maukah engkau aku kasih tahu daganganku, kata Allah. Tunjikum min azabin alim, yang dagangan ini nanti bisa menyelamatkanmu dari azab yang pedih. Dagangan Allah. Mau enggak kira-kira itu? Kalau kita beli dagangan Allah, kita akan diselamatkan dari azab yang pedih. Mau enggak? Ya mau lah. Siapa? Lihat, apa dagangan Allah? Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. 3 dagangan Allah, kamu enggak rugi ngebeli dagangan Allah. Kalau kita beli dagangan kan, kalau kita dagang ada rugi, ada untung. Tapi kalau beli dagangan Allah sebagaimana di akhir surat As-Saff yang saya baca tadi, 1 beriman pada Allah. Yang kedua, beriman kepada Rasul. Yang ketiga, tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Berjihad di jalan Allah dengan jiwa dan harta. Apa aja ya, waktu kita, tenaga kita, harta kita untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lakukan itu, kita berarti lagi membeli dagangan Allah. Jaminannya kata Allah, kalau beli dagangan Allah, tunjikum min azabin alim. Dibebaskan orang ini dari api neraka. Kalau dibebaskan dari neraka berarti insya Allah masuk surga. Sekarang beli dagangan Allah, nggak pernah rugi kita. Nah, jangan membeli dagangan iblis. Wallahu a'lam bishawab. Dah, demikian dulu kajian pada pagi hari ini. Mudah-mudahan jadi pencerahan, bermanfaat, dan nambah-nambah keimanan takwan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan? Silakan. Ya, silakan. Apakah benar kalau kita berbicara tentang hadis harus sesuai dengan ayat? Sebab kalau tidak sesuai dengan ayat akan binasa. Karena banyak hadis sekarang, banyak hadis palsu yang mengulangi. Baik. Nih, makanya kitabnya ini Riyadhus Shalihin. Jadi dasar hukumnya ayat dijabarkan oleh hadis. Ikhlas Sunniyah itu hadisnya apa? Ini. Kemudian kalau Bapak baca hadis Bukhari, Muslim, khususnya Imam Muslim itu, dia hadisnya itu kutip ayat dulu, baru hadis. Sama seperti Riyadhus Shalihin. Coba perhatikan. Jadi hadis-hadisnya semuanya Al-Quran, hadis. Al-Quran, hadis. Kenapa? Karena hadis ini penjabaran dari Al-Quran. Nah, artinya kalau ada hadis yang ada di Bukhari, Muslim, Sahih yang 4 khususnya, yang ada sekarang kutubus tis'ah ya, bukan kutubus sab'ah lagi. Kutubus sitah, bukan kitab yang 6 lagi, tapi udah 9 ya ada. Nah, kalau ini udah dikarang, udah masuk dalam Bukhari, Muslim salah satunya, itu muttafaq alaih. Yang menentukan hadis itu sahih atau tidak nih, kalau Bapak baca lihat bukunya nih, hadis yang saya baca itu akhirnya ada muttafaq alaih, ada rawahul Bukhari, ada Bukhari Muslim, ada kalau muttafaq alaih ada Sunan Abu Daud, kemudian Nasa'i, kemudian Imam Bukhari, Muslim sepakat hadis itu, berarti muttafaq alaih. Nah, ini makanya kita ngajinya pakai kitab-kitab yang standar. Kitab-kitab yang memang hadisnya sudah jelaskan muttafaq alaih dan seterusnya, sahih. Nah, ada enggak hadis-hadis palsu? Banyak. Ya. Kenapa demikian? Karena yang namanya hadis palsu itu, kalau kita belajar mustalah hadis, itu kenapa dipengaruhi oleh keadaan politik saat itu. Bapak tahu enggak nih hadisnya? Apa ceritanya? Di zaman Rasulullah masih bagus, Pak. Umat Islam masih satu. Ini saya kisahkan tentang Islam ya. Di zaman Rasulullah itu masih satu Islam itu, bai'ah kepada Rasulullah. Begitu Rasulullah meninggal dunia, mulai Pak perpecahan. Kemudian kelompok-kelompok yang para sahabat itu banyak dia
berpendapat bahwa setelah Rasulullah itu yang pas mengganti Rasulullah itu Abu Bakar Siddiq. Tetapi dari Ahlul Bait, dari keluarga Rasul, ya semuanya itu yang ada kaitan dengan Rasul itu nggak setuju. Kenapa demikian? Karena yang paling muda, yang paling pintar, yang paling hebat saat itu adalah Ali bin Abi Thalib. Maka ketika di baiat Abu Bakar Siddiq, ini ada kelompok yang sudah tidak sependapat lagi. Dia ingin Ali bin Abi Thalib naik mengganti sebagai Rasul, sebagai khalifah saat itu. Nah, cikal bakal Syiah di situ, Pak. Secara politik Islam, cikal bakal Syiah yang keluar itu, yang sekarang banyak di Iran dan seterusnya, dia sampai sekarang pendapatnya dari dulu nggak mengakui Abu Bakar Siddiq sebagai pengganti Rasulullah. Umar bin Khattab bukan pengganti Abu Bakar Siddiq, bahkan perampas dari Ali bin Abi Thalib. Ini sejarah secara politik. Jadi dari situ Islam mulai pecah. Setelah Rasulullah meninggal dunia, dibaiatlah kemudian Abu Bakar meninggal, dibaiat lagi Umar bin Khattab. Ini kelompok ini masih ada, nggak mau dia, nggak setuju. Makanya kalau Bapak ke Iran, ya itu banyak golongan yang sampai sekarang tidak mengakui itu. Muncullah hadis-hadis yang mendukung pendapat secara politik. Muncullah kepalsuan hadis. Muncullah hadis-hadis palsu. Sampai sekarang, Pak, hadis yang dipakai oleh kita, Bukhari, Muslim, itu nggak diakui kesahihannya oleh orang-orang yang Syiah. Orang Syiah nggak akan mau memakai kitab kita, karena dia punya alur sendiri. Nah, begitu Umar bin Khattab meninggal dunia, diganti Utsman bin Affan, mulai pecah, lebih pecah lagi. Dan yang memecah saking yang paling yang paling sangat kita sayangkan itu setelah Utsman bin Affan digantilah dengan Ali bin Abi Thalib. Nah, mulai situlah terjadilah umat Islam pecah antara Ali bin Abi Thalib, Muawiyah, itu nggak sependapat tentang pemerintahan. Akhirnya muncullah partai yang disebut dengan Khawarij. Khawarij itu enggak dia ngaku Ali bin Abi Thalib, enggak ngaku di Muawiyah sebagai pemimpinnya. Nah, di orang Khawarij dia hafiz Quran, namanya Abi Mulzam. Dengan teman-temannya berencana, karena enggak sesuai dengan politik saat itu Islam, maka semua orang-orang ini termasuk Abu Mulzam berencana membunuh Ali bin Abi Thalib, membunuh Amr bin As di Kufah, membunuh juga Muawiyah. 3 orang diutus untuk membunuh pemimpin yang udah nggak sesuai lagi. Akhirnya yang berhasil terbunuh adalah Ali bin Abi Thalib. Amr bin As nggak berhasil. Kemudian Muawiyah nggak berhasil. Yang terbunuh Ali bin Abi Thalib. Jadi kalau kita lihat dari Utsman bin Affan juga terbunuh itu karena politik Islam. Mulailah muncul hadis-hadis palsu, mulailah kemudian Islam berkembang jadi firqah-firqah yang sampai saat ini, sama kata Rasul, nanti di akhir zaman itu ada 72 golongan. Jadi pecahnya itu dari sisi politik agamanya, dari dulu sampai sekarang. Makanya agama itu sekarang lihat tuh banyak yang nggak bisa nyatu ya. Kemarin aja nentuin ini nggak nyatu kita, apalagi dalam hal-hal khilafiyah. Nah, oleh karena itu kita beragama jangan pakai pendapat fikih, pendapatnya Al-Quran, hadis, kita kembaliin lagi kepada Rasul yang benar. Ini pun kata orang Syiah mah ini nggak benar. Gitu ya, masing-masing. Saya rasa begitu, Pak. Jadi memang tujuan hadis itu adalah untuk apa? Untuk menjabarkan, untuk menjelaskan tentang ada ayat-ayat yang perlu dijelaskan di dalam hadis yang kurang jelas. Saya contohkan, di dalam Al-Quran itu masalah sholat, aqimis sholata li zikri, dirikanlah sholat untuk ingatku. Cara sholat ada nggak di Al-Quran? Nggak ada. Adanya di hadis. Tuh, bagaimana cara Rasul? Begitu. Jadi hadis itu penjabaran dari Al-Quran, cuma hati-hati juga lihat hadisnya. Ya, ada yang palsu, ada yang tidak, ada yang hasan, ada yang sahih. Makanya kita wajib belajar mustalahul hadis. Ya, ilmu tentang pengetahuan tentang hadis. Jadi banyak ilmu yang kita harus miliki. Saya rasa gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Lagi.
Satu lagi ya. Tadi masalah sholat, masalah langkah itu Pak. Gitu ya. Nah, kan kita sholat terus ulang kali itu pahalanya. Dari ulang kali Pertanyaannya aja. Nah, yang ada Pak, yang itu saya masalah setan aja Pak. Setan membentuk manusia. Kan materi soal materi yang pertama. Iya. Setan yang mana kalau masalah setan. Saya kan di sana 2 tahun lalu ya, kan ada bangun rumah di Cimanggu ya. Saya juga balik dulu kan dari Mandor. Saya ini melihat ada manggil saya, namanya saya di sana 13 tahun ya, tahun 87 kan, 2 tahun yang lalu. Saya namanya melihat setan dulu, setan ini itu manusia. Saya nggak pernah melihat setan itu seperti pocong, manusia. Masih ada manggil, memang saya nengok. Padahal itu tempat saya kan ramai gitu ya, rumah panas. Masih bilang, kenapa itu sepi? Saya ini seperti dia bawa alat saya. Masih bilang, itu saya di pertigaan seperti main tatap muka, saya nggak kelihatan. Beberapa menit saya bilang, apa itu? Lama, seandainya ada dalam itu, saya bisa menabrak. Saya bilang, Pertanyaannya aja, karena udah siang. Gimana? Saya pengen ini kan, emang puasa, bukan 1 minggu. Nah, 2 tahun yang lalu ya, sekarang. Itu saya lihat, masyarakat, saya nanya anak saya, dia kan meninggalin ya. Saya bilang, mana meninggalin? Saya bilang, anak saya, mana saya, rambutnya semana segini, di Sumatera ya. Yang mau ditanya apanya? Siang waktunya, dijabarkan siang. Oh iya. Ya. Baik. Ya. Betul. Saya sering rasakan manusia punya indera keenam. Saya nggak setan dulu. Makanya saya berdua sendiri saya nggak berani. Pasti barang rambut, buahan kulit itu saya dimakan. Ada saya bingung. Iya. Jadi itu setan benar kan bapak membentuk manusia. Betul. Gitu ya. Memang ada orang yang dikasih ilmu yang nggak dikasih dengan orang lain, Pak. Jadi jangan disepelekan. Ya, ada orang yang kita lihat biasa tapi dia bisa punya indera keenam, bisa mukasyafah. Kiai-kiai hikmah itu bisa mukasyafah, Pak. Bapak datang aja nggak perlu ngomong dia udah tahu. Iya. Iya. Baik, saya rasa begitu ya. Tapi yang dimaksud dalam surat An-Nas itu ya qul a'udzu binnas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil khannas allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi kalau manusia yang ngebisikin keburukan-keburukan itu berarti setan dari manusia, gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Dah, mari sama-sama kita akhiri dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi na'amahu yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa wajhikal karim wa 'azimi sultan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa ala sari ibadillahi salihin. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbu 'afwa fa'fu 'anna ya karim ya rahim ya Allah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna allazina yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mari sama-sama kita akhiri taklim dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.